Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi kita hari ini akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik ya. Menurut saya ini sangat menarik. Semoga untuk kalian juga ini sangat menarik. Kita hari ini akan membahas tentang suatu pertanyaan yang bisa digambarkan begini. Kenapa sih saya harus belajar? Atau kenapa sih saya tuh harus sekolah? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, tapi sebelum kalian menjawab pertanyaan saya, kalian bagi dulu satu kelompok terdiri dari 4 orang gitu. Berarti di sini ada 8 kelompok ya. Nah, udah semua. Nah, selanjutnya kita di sini akan menonton sebuah video yang sudah saya persiapkan. Nah, dan nanti dari video ini setiap kelompok akan saya minta untuk menyimpulkan apa sih kesimpulan dari video ini gitu. Oke? Oke, udah semua ya untuk menyimpulkan dari video tadi udah semua kelompok saya tunjukkan. Nah, selanjutnya itu setelah kita tahu nih, oh ternyata belajar tuh butuh motivasi, oh ternyata belajar itu butuh dorongan, oh ternyata sekolah itu nggak cuma sekolah doang loh, saya tuh punya tujuan untuk sekolah, untuk belajar gitu. Selanjutnya saya di sini akan ngasih tips nih. Mungkin ada pertanyaan gini ya, gimana sih Bu supaya saya ini punya motivasi? Atau saya udah punya motivasi sih Bu, tapi motivasi saya ini ya up and down gitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang terus suka-suka dia aja gitu, sebahagia dia gitu. Oke, saya di sini akan ngasih tips yang ya mungkin udah pernah kalian dengar, tapi saya mau mengingatkan tentang tips ini. Yang pertama, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang kalau kalian mau senang belajar ya bergaulah sama orang senang belajar. Kalau kalian mau jadi orang pintar ya bergaulah dengan orang-orang yang pintar. Kalau kalian mau menjadi orang pemalas ya bergaulah dengan orang pemalas. Nah, selanjutnya yaitu jadi untuk kenapa sih gini deh, sekarang saya punya pertanyaan, kenapa sih kalian tuh malas belajar atau kenapa sih kita tuh malas belajar? Cuma satu sih jawabannya, karena kita tuh nggak tahu gimana caranya kita tuh belajar yang efektif. Kita tuh nggak tahu gimana caranya supaya kita tuh belajar kita tuh menyenangkan, iya kan? Nah, jadi kalian tuh harus kenalin dulu diri kalian. Kalian tuh harus tahu dulu kalian tuh sukanya belajar apa, sukanya cara belajar kayak mana. Kan kita tahu ya, ada beberapa cara belajar, yaitu dengan mendengarkan, melihat video, atau membaca, menulis dengan warna-warni yang dia visual gitu ya. Nah, pergunakan itu gitu. Kalau kalian memang sukanya menulis warna-warni, ya bikinlah catatan yang warna-warni. Kalau kalian sukanya audio, carilah video yang bisa kalian dengerin doang tuh, atau kalian tuh bisanya audio visual gitu ya. Carilah video gitu, video tentang pembelajaran. Kan udah banyak ya. Nah, selanjutnya itu mungkin ini nggak akan berpengaruh banyak untuk ke diri kalian, atau bahkan ini nggak berpengaruh banyak untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Tapi ini memang cukup berpengaruh. Mungkin kalau kita bicara persenan gitu ya, karena kalian udah besar nih, udah tahu berapa persen nih Bu kira-kira gitu ya, mungkin nggak nyampe bahkan 50%, tapi ini cukup berpengaruh. Dan ini sebagai tambahan, yaitu kalian cari motivator gitu, cari motivator atau bahkan cari satu orang yang menginspirasi kalian, yang buat kalian itu semakin semangat belajar gitu. Kalau saya tuh saya punya satu bukan motivator ya, tapi saya punya satu inspirasi, saya lupa sih namanya aja, saya lupa gitu, tapi intinya dia punya 32 gelar sarjana gitu, dia punya sekitar 18 S1 dan sisa lagi S2 gitu. Dan itu yang ngebuat saya kayak, oh iya gue harus jadi kayak dia sih. Gue harus habis SMA gue harus S1, habis S1 gue S2, habis S2 gue harus ngapain gitu ya. Jadi kita punya inspirasi untuk itu gitu, dan itulah fungsinya. Kenapa? Supaya kita tuh terus terpacu gitu ya. Kita tuh terus terpacu untuk oh ya kita harus kayak dia, atau minimal kita nyerempet-nyerempet kayak dia gitu. Nah, jadi udah tahu kan gimana caranya meningkatkan motivasi. Sekarang saya mau nanya nih ke kalian. Kira-kira sekarang tuh kalian tuh punya motivasi nggak sih sebenarnya? Atau motivasi kalian belajar tuh apa? Motivasi kalian sekolah tuh apa? Atau cuman ya udahlah ya Bu, daripada gue nganggur kan di rumah, jadi ya saya sekolah aja gitu. Atau ya saya mah sekolah sama orang tua saya, jadi ya udah biar orang tua saya nggak ngomel aja tuh di rumah gitu. Atau gimana? Atau saya pengen jadi A Bu, saya pengen jadi B gitu, saya pengen S1, S2, S3 gitu ya. Atau satu, kalau udah sekolah saya pengen kerja yang bener, saya pengen jadi orang kaya gitu, kan bisa ya gitu. Nah, coba saya mau kalian keluarkan kertas satu lembar begini ya, satu lembar kosong aja, kita nggak UTS hari ini, tenang gitu. Jadi kalian tulisin motivasi kalian belajar tuh apa. Tulis misalnya satu, buat orang tua bahagia. Yang kedua,
pengen jadi orang sukses, yang ketiga saya pengen S1 gitu ya, yang keempat apa terserah kalian. Tulis deh, tulis motivasi kalian, terus tulis juga tuh dari motivasi kalian tuh apa sih yang udah kalian lakuin gitu, apa yang udah kalian lakuin. Misalkan ya saya udah punya motivasi sih Bu, tapi kadang-kadang masih suka up and down gitu. Terus kira-kira apa yang kalian bakal lakuin setelah ini, setelah kalian dapat layanan ini, tahu nih gimana caranya supaya meningkatkan motivasi, apa yang akan kalian lakuin gitu. Oke, saya tunggu ya. Oke, udah semua. Nah, ini udah semua ngumpul kan ya? Jadi, nanti minggu selanjutnya atau layanan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga nih tentang ya masih berkelanjutan gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyain mungkin, atau ada yang mau didiskusikan tentang motivasi belajar, atau bahkan ada yang mau curhat gitu ya tentang pengalaman motivasi belajar? Kayak nggak ada ya. Karena nggak ada, saya akhiri cukup sekian pertemuan kita hari ini, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.